Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amalia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang modul 3 mengenai siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha. Di sini, yang pertama itu ada prosedur audit dalam modul 3, mana ada persediaan. Yang pertama itu ada salah satu cara meyakini nilai persediaan pertangan neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan inventory taking, hal-hal yang diperlukan atau diperhatikan dalam pengambilan persediaan. Yang pertama itu pelajari instruksi persediaan, checklist, diminta daftar posisi persediaan mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan, checklist. Sebelum kegiatan perhitungan dilakukan pemeriksaan ketelitian, pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan, checklist. Apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirimkan hari itu, checklist. Pastikan bahwa tidak ada penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Nextnya checklist tersedia, kemudian lakukan observasi, checklist, kemudian waspada dengan penumpukan barang kemungkinan ada lubang dan tumbukan, checklist, bandingkan barang-barang dihitung lihat dengan saldo kartu gudang daftar persediaan, checklist. Ini semua di checklist kecuali untuk pajak PPN pertama nilai semuanya terbukti. Jadi kita skip semuanya tidak terbukti kecuali pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan kredit. Ini nanti ada dalam transaksi. Kemudian beban pokok penjualan semuanya diceklis karena terdapat pada transaksi. Dengan begitu pun pemeriksaan pembelian dan usaha ada beberapa. Kemudian di sini untuk jurnal koreksi ada di buku 1 halaman 91, di mana yang pertama bahan baku polisnya sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku telah dicuri dan sampai dengan akhir di mana disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun sebelum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Jadi di sini koreksi jurnal itu beban pokok produksi pertama persediaan barang baku sebesar 1.350, perhitungannya dari 90 dikali 15.000, itu 15.000 harga polisilin pada halaman 89 yang B01 harganya 15.000 harga satuannya. Keterangannya itu koreksi bahan baku dicuri. Kemudian persediaan nomor 2, bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember diterima sebelum faktur pajak sehingga 800. Jadi utang usahanya itu 8.800, kemudian ada ini sudah termasuk faktur pajak, jadi biaya itu 8 juta. 8 juta ini di mana 500 dikali 16.000. 16.000 ini ada di halaman 89 yang PP harga 16.000. Kemudian PP-nya 10% di 800.000. Keterangannya koreksi pembelian. Beban pokok produksi 11 juta. Di sini transaksinya itu nomor 3 sebahan pembentuk karton untuk selisih 10.000 piece disebabkan karena terendam banjir. Jadi 10.000 dikali 11.000 karena 11.000 itu didapatkan tidak 1.100 didapatkan dari carton box halaman 89 buku 1 sebagai bahan penolong dari carton box. Nah, itu dikalikan saja. Nah, kemudian yang selanjutnya ada barang jadi Vicon, di mana di sini selisih sebanyak 200 kg.
Kemudian pada tanggal 29 Desember, Rovikon diberikan sebagai sampel promosi. Jadi di sini ada beban promosi itu sebanyak 10.000, tapi Rovikon kan SP-nya ada di halaman 90, itu harganya 15.950. Jadi kalau dikali 10.000 jadi 15 juta, ditambah PPN-nya, jadi hasil beban promosinya itu 17.500.000. Terus yang terakhir itu berdasarkan hasil pemeriksaan laporan BES. Laporan BES 377 ditemukan kekurangan pembebanan pabrik sebelum bayar 29 4 hari, pembayaran akan dilakukan 3 Januari 15 juta. Nah, di sini upah langsungnya yang belum dibayarkan 15 juta. Inventory turnover-nya seperti ini. Untuk pergerakan perputaran rasionya, di sini sudah terlihat juta dari persediaan rasio perputaran persediaan. Ketahui PT Sukus mengalami penurunan dari 16,9 ke 14,65. Penurunan tingkat perputaran persediaan ini menandakan bahwa penjualan persediaan PT Sukus cenderung lama. Kemudian ini F ini didapatkan dari jurnal-jurnal yang tadi sudah kita hitung. Untuk persediaan bahan baku 15 ini 15 juta ada di sini, yang nih upah langsung. Kemudian yang 8 juta itu transaksi dari si persediaan bahan baku PS. Kemudian yang 15.100 dimasukkan ke kredit ini barang jadi, karena di sini ada barang jadi, persediaan barang jadi sebesar 5.100. Kemudian kita total di sini pakai rumus SAM, di sini juga sama, di sini juga menggunakan perkalian ini ditambah debit dikurangin kredit, jadi hasilnya segini. Ini juga udah pakai rumus SAM seperti itu. Kemudian transaksi ini tadi jurnal nomor 4 ada Rovikon yang tadi kita jelaskan. Kemudian di sini juga ada nomor 5 yang upah langsung. Kemudian di sini itu transaksi persediaan bahan baku. Di sini ada kita langsung koreksi semua. Tadi PS 8 juta sama polyvinyl kan tadi 1.340 yang terendam yang dicuri. Kemudian di sini ada karton box yang F4 itu sebesar 11 juta. Di sini langsung dimasukkan saja, karena tanpa adanya jumlah koreksi kita tidak bisa melakukan atau melakukan schedule persediaan barang penolong ini dan bahan-bahan lainnya. Kemudian untuk FF1 ini untuk perhitungan persediaan. Jadi di sini kartu utama persediaan. Ini di sini ada selisih perbedaan antara polyvinyl fisik dan kartu sebesar 90, ini karena barangnya dicuri. Terus karton box isi 10.000 karena barangnya tadi terendam banjir. Terus Rubicon yang SP di sini karena sampelnya karena 1.000-nya itu sampel barang produksi. Kemudian di sini ada uji transaksi pembelian, di mana bukti pendukung dari PT Delta sampai PT Indah itu ada, otoritas yang juga pun ada, namun pada footing PT Delta sampai Putu Hero itu tidak ada, yang ada hanya PT Indah. Kemudian pembukuan pembeli sama kartu persediaan semua PT terdapat, dan kemudian buku besar ini semua tidak ada pada semua PT nama pelanggan. Catatan pemeriksaan itu seperti seharusnya total pembelian exclude 3 juta, maksudnya namun orang pembelian tercatat 70 juta. Kalau Elang itu ekskul PPN-nya 299, namun dicacatnya 30 juta. Kalau misalkan si PT Fitra itu 40 juta 800, namun pada saat pencatatan pembelian 44 juta. Kalau PT G itu 49 juta 999 600, namun order pembelian tercatat 55 juta. Nomor OP seharusnya total pembelian 60 juta 300, namun order pembelian tercatat 60 juta. Kemudian di sini ada schedule utang usaha, di mana tadi kita menghitung isi berkat selisihnya 990.000. Terus dari PT Delta tadi ada transaksi 8.800, PT Elang 2 juta. Kemudian di sini tinggal beda dari yang sebelumnya, kalau ini per klien dikurangi debit ditambah kredit karena utang. Kemudian di sini ada schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah neraca. Jadi di sini sudah kita nih CB dan RD. Di sini CB-nya terdapat ada 3, RD-nya tuh ada maaf, CB-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. RD-nya ada 3. Di sini
koreksi. Ini transaksi ini sudah kita hitung tadi di M.1. Kemudian pada MM2 ini adalah konfirmasi utang atau ringkasan hasil positif utang. Di sini saldo konfirmasi menurut itu yang tadi RCB itu ada 6. Jadi selisihnya segini. Nah, kalau RD itu ada 3. 5.600 segini. Ini perhitungannya dari mana? Ini selisih dari CB dan RD. Ini hasilnya nih, hasil dari perbedaan. Ini hasil dari perbedaan. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya 711.559.100 dibagi dengan 1.269.116.100 dikali 100%. Begitupun juga sama hasil konfirmasi. Untuk persentase tahun lalu, di sini CB tahun lalu itu 795 dibagi dengan total ini. Nah, begitupun juga sama ini. Dari sini hasilnya 100%. Kemudian yang 2 di sini berpengaruh pada persediaan. Di sini ada persediaan sudah kita masukin bulan 8 juta kredit. Kemudian PL2 di sini sudah kita masukin total nominalnya, uji pisah batasnya sudah kita masukin, transaksinya tanggal 5 semuanya. Kemudian di sini modul 3 untuk K2 ini ada usaha dan persediaan, di mana di sini sudah ada 8.400 sama 74 per juta. 23 tadi sudah kita hitung 28. Ini semua kita totalkan saham, kita pakai rumus saham. Kemudian di sini berpengaruh pada utang usaha. Yang tadi kita hitung sebesar 99 pada M1. Yang 10 juta pada M1 ditambah M1, N6 sama E7. Di sini N6 dan E7. Kemudian di sini mempengaruhi dengan beban pokok penjualan 40 juta sama 28 juta. Di sini tidak mempengaruhi apapun. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.